Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pemirsa izin memperkenalkan diri, saya di sini Munti dengan NIM 114240029 dari Blok 10 Praktikum Sistem Informasi dan Lingkungan. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi AutoCAD eh, dengan membuat bak koagulasi. Jadi yang pertama itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu ortomodenya. Kemudian kita harus memastikan midpoint-nya sudah tercentang. Kemudian kita mengetik units. Nah, di unit sini kita harus memastikan tipenya desimal, precisionnya 0,000. Kemudian pada unit to skala ini kita harus mengganti menjadi meter. Tekan OK. Nah, setelah itu kita akan membuat bak koagulasinya dengan cara kita menekan line terlebih dahulu, kemudian kita eh, bawa ke arah samping, kemudian memasukkan ukurannya yaitu 1,68. Setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menaikkan ke atas sebesar 1,68 ujung. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya ke kiri 1,680, ke bawah 1,680. Kemudian jangan lupa menekan ESC pada keyboard sebelah kiri. Langkah selanjutnya untuk membuat save area adalah kita akan menarik garis dari titik terujung ini ke atas sebesar 0,32. Nah, setelah dari sini ke samping sebesar 1,680. Nah, setelah itu kemudian kita akan menutup sebesar 0,32 juga. Jangan lupa untuk menekan enter, kemudian ESC. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat arsiran pada save areanya, yaitu menekan H. Kemudian memilih ANSI 32 dan menekan pada save areanya. Setelah itu kita akan membuat di sini pada hatch pattern skala kita akan membuat 0,02. Nah, jarak-jaraknya akan berubah, kemudian kita akan mengganti warnanya menjadi warna merah. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat blade-nya. Kita akan kembali lagi ke line, kemudian kita akan menitikkan di tengah-tengah dan membuat ukurannya adalah 1. Kemudian kita akan buat ke samping, ukurannya adalah 0,49. Ke bawah ukurannya adalah 0,49. Ke samping ukurannya adalah 0,98. Ke atas ukurannya adalah 0,49. Kemudian ke sampingnya lagi 0,49. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat dia dimensi pada setiap ukurannya. Eh, Caranya adalah kita beralih ke annotation, ke dimensi, kemudian, nah setelah seperti ini, kita akan tekan di sini dan membuat dimensi. Nah, nah di sini sudah ada ukuran pada save area di bak koagulasinya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menekan ini. Terus klik kanan. Eh, nah, setelah klik kanan akan muncul properti. Kita akan menekan properti. Kemudian kita akan mengganti warnanya menjadi warna biru. Nah, setelah warna biru kita akan memastikan line type skalanya itu 1. Kemudian row 1 dan 2-nya itu kita ganti menjadi dot. Nah, kemudian row size-nya itu kita harus mengganti menjadi 0,02. Nah, sudah berubah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah X-line X-nya diganti menjadi 0. Bentar. Kemudian X-line offsetnya juga diganti menjadi 0.
Nah, setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat semua dimensi ke membuat semua dimensi yang memiliki ukuran. Jangan lupa untuk menambahkan eh, huruf M untuk mengartikan meter pada setiap dimensinya. Bisa mouse kita klik, lalu kita ke kanan. Kita bisa langsung ditarik aja ke kanan ke properties. Kemudian selanjutnya kita ubah ukurannya di text itu kita ubah jadi kemudian kita sesuaikan aja jadi warna 4 seperti ini. Kemudian setelah itu klik enter atau ESC, kemudian kita klik right. Kemudian setelah seperti ini kita akan mengubah ukuran dari fontnya. Kita akan mengubah untuk 0,2 terlalu kegedean, jadi kita akan membuat 0,05. Kekecilan 0,1. Dan langkah selanjutnya setelah membuat judul section tampak depan, kemudian kita akan membuat garis dengan menekan section line, kemudian kita tarik garis. Nah, setelah ditarik garis seperti ini, kemudian teks lagi untuk membuat skalanya, yaitu skala 1/20. Kemudian kita ketik close. Untuk skalanya, kita jangan lupa ganti di ukuran fontnya, disamain aja 0,1. Dah, untuk keterangan selanjutnya, kita akan membuat lingkaran. Jadi kita pilih tekan circle, kemudian membuat lingkaran di sini. Setelah itu kita akan membuat tulisan untuk gambar pertama. Jadi kita buat teks lagi, kemudian kita akan membuat nah,
Selanjutnya kita akan membuat keterangan, yaitu dengan membuat teks lagi. Kemudian, kemudian menekan properti. Jangan lupa untuk mengganti ukuran dari setiap tulisannya. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa untuk membuat teksnya. Eh, Kemudian untuk lambang dari setiap keterangannya, untuk garis bangun kita mengambil line. Nah, kemudian untuk save area kita meng- menekan rectangle pada draw. Setelah begini, kemudian jangan lupa untuk mengarsir bagian kotakan pada save areanya. Nah, seperti ini kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah eh, plot. Kemudian kita akan memilih untuk landscape. Loh, 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 loh. Bentar, bentar, bentar. Kemudian langkah selanjutnya kita akan save gambar bak koagulasi yang telah kita buat. Pergi ke menu plot, kemudian di paper size kita memilih ISO 4, eh, kemudian langkah selanjutnya di plot area kita akan memilih window, kemudian nah kita akan memilih tersebut, kemudian
Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bang Misal, perkenalkan nama saya di sini Menteri dengan NIM 114240029 dari Pluk 10 Praktikum Sistem Informasi dan Lingkungan. Di sini saya akan membuat video tutorial menggunakan SketchUp pada bak koagulasi. Jadi, untuk yang pertama adalah menekan tombol view, kemudian toolbars, dan mencentang large toolset, measurement, dan juga views. Kemudian eh, lanjut ke window, kemudian ke model info, dan memilih unit, memastikan format itu desimal, length itu meter, dan area itu meter, dan juga volume itu meter. Kemudian tekan close. Setelah itu kita menekan tools tools circle, kemudian eh, menentukan titik pusat dan membuat lingkaran dengan diameter 1,68 meter. Nah, setelah begini, kemudian kita menekan tools offset. Nah, setelah menekan tools offset, dari bagian terluar dari lingkaran tersebut, kita membuat offset sebesar 0,1. Kemudian, kemudian tahapan selanjutnya adalah menekan tools push and pull, terus menarik bagian paling dalam ini sebesar 0,1. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah bagian push dan pull ini ditarik, bagian terluarnya ditarik ke atas sebesar 1,68 meter. Selanjutnya adalah menekan tool slide, kemudian menarik dari ujung hingga ujung pada box tersebut. Kemudian kita menekan tools eraser, kemudian menghapus pada garis tersebut. Nah, bagian bawahnya, nah ini kan masih terlihat bolong. Kemudian kita bagi memilih tool circle, kemudian menutupnya dengan menggunakan circle tersebut. Nah, setelah tertutup begini, kemudian kita menghapus bagian garis bantu tersebut. Nah, setelah begini, kemudian eh, kita akan untuk menarik bagian paling luar dari box tersebut untuk membuat save area sebesar 0,32 meter. Nah, setelah tertutup begini, kemudian kita menekan tool slide untuk menutup bagian box tersebut. Nah, setelah tertutup begini, kemudian kita menekan circle lagi untuk mencari midpointnya. Setelah mencari midpointnya, di sini midpointnya adalah 0,2. Nah, setelah dapat 0,2, kemudian kita menghapus garis bantu pada bak tersebut. Nah, setelah terhapus begini, kemudian kita menekan tools push dan pull untuk menarik ini ke atas. Ini ditarik sebesar 0,3 meter. Nah, tahapan selanjutnya adalah memilih tools select, kemudian menghapus bagian paling luar pada bak tersebut. Tekan delete. Tahap selanjutnya adalah kita akan membuat blade-nya. Untuk yang pertama, kita menekan tool slide, kemudian kita membuat garis sepanjang 1 meter. Nah, setelah membuat garis sepanjang 1 meter, kemudian kita membuat garis ke samping sepanjang 0,49. Nah, ke bawah 0,49 juga.
ke kiri sebesar 0,98. Kemudian ke atas sebesar 0,49 juga. Kemudian ke samping 0,49 juga. Nah, setelah begini, kemudian kita eh, menekan push dan pull, menarik bagian depannya sebesar 0,1. Nah, dan bagian sini juga sebesar 0,1. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghapus garis-garis bantu yang ada di beletnya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah untuk memindahkan blade-nya ke baku akulasinya. Untuk yang pertama adalah kita memilih tool select, terus memblok semuanya blade-nya, kemudian menekan make group. Nah, setelah begini, kemudian kita membuat memindahkan, nah, membuat bak koagulasinya menjadi X-ray untuk membuat gambarnya menjadi tembus agar kita dapat menyocokkan blade-nya dengan baknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat eh, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bantu di sini dengan menekan line, kemudian kita membuat garis bantu di sini. Nah, setelah kita membuat garis bantu di sini, kita pergi lagi ke bagian blade-nya, kemudian menekan yang tools move. Nah, pada bagian tengah sini kita memindahkan ke sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghapus garis bantu tersebut. Nah, setelah dihapus, kemudian kita kembali lagi menjadi 3D printing style. Langkah selanjutnya adalah kita akan mewarnai bagian dalamnya, yaitu water. Mari kita warnai dengan memilih pada pada stylenya kita memilih bagian water, kemudian memilih yang waterfall light. Kita mewarnai bagian sini. Nah, setelah itu kemudian kita mewarnai yang bagian luar dari bak. Kita memilih kita memilih yang bagian aspal and concrete. Kemudian kita memilih yang polis concrete new. Kemudian mewarnai pada bagian-bagian tersebut. Selanjutnya adalah membuat dimensi pada bak koagulasinya. Jadi yang pertama kita membuat X-ray dulu. Setelah kita membuat X-ray, kemudian kita memilih bagian tools dimensi, kemudian kita menarik, nah menarik bagian-bagian yang mempunyai ukuran.
Lalu kita bikin yang senternya, yang radiusnya, kita lihat di sini. Nah, lalu Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah akan mengganti warna dan juga font pada tulisannya. Untuk langkah pertama adalah kita akan menekan angkanya, kemudian menekan bagian warna, edit, kemudian kita pilih warna merah. Pilih warna paling merah, kemudian tekan OK. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah font pada pada tulisannya dengan cara change font. Kemudian kita memilih font Times New Roman, klik OK dengan ukuran 12. Kemudian tekan OK. Nah, eh, cukup sekian video SketchUp yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih.